Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilis Lina dari SDN Gamblang, Kabupaten Bandung. Calon guru penggerak angkatan 10. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif, dengan menggunakan model 4F. Apa itu model 4F? Model 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Grenewey. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P. Pertama, fact, yaitu pengalaman, hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi. 1. Facts, yaitu pengalaman, hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. 2. Feeling, yaitu perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. 3. Yaitu finding, pelajaran dalam hal baru yang didapat selama proses pembelajaran. 4. Futur, yaitu penerapan atau tindakan yang akan dilakukan serta belajar dari peristiwa. Kita bahas yang pertama, yaitu fakt peristiwa. Pengalaman. Dalam modul 1.4 ini saya mempelajari budaya positif dengan kegiatan merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Hal baru yang saya tahu tentang diri saya. Hal baru yang saya tahu tentang diri saya setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan masih kurang tepat. Saya juga masih belum bisa menempatkan posisi kontrol saya sebagai seorang manajer di kelas. Hal baik yang saya alami. Modul ini saya mendapatkan banyak sekali hal baik yang saya alami. Pada modul ini, saya mendapat banyak sekali pelajaran berharga, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Hambatan atau kesulitan yang saya hadapi dalam mempelajari modul ini adalah saya sedikit terhambat dalam mengimplementasikannya karena banyak materi-materi baru yang saya pelajari. Solusi dalam mengatasi masalah. Saya akan berusaha lebih memahami dan mengimplementasikan pemahaman konsep-konsep baru yang saya pelajari, sehingga saya akan lebih memahaminya lagi. Melakukan pendekatan kepada warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah yang saya mulai dari kelas saya sendiri. F kedua yaitu feeling atau perasaan yang muncul.
Yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung adalah saya merasa sangat antusias sekali. Saya bisa mendapatkan banyak pemahaman dan pengalaman baru. Kemudian, yang saya rasakan selama penerapan aksi nyata, saya sangat bersemangat sekali, terutama saat menerapkan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Juga berbagi pemahaman bersama rekan sejawat. Saya mendapatkan respon yang positif dari anak-anak dan juga teman sejawat dari aksi nyata yang saya lakukan, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. F yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan pada modul 1.4 ini diantaranya: 1. Bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya. Kedua, hukuman dan penghargaan tidak akan mampu untuk memperbaiki kesalahan peserta didik, sebaiknya akan membuat peserta didik tersakiti. 3. Setiap perilaku peserta didik memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat, seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakini. Yang kelima, guru harus mampu menempatkan dirinya sendiri sebagai manajer dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, penerapan restitusi yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Kemudian hal baru yang saya dapatkan. Yang pertama, konsep restitusi. Yang pertama, konsep restitusi, dan yang kedua, keyakinan kelas. Konsep restitusi, ternyata apa yang saya yakini selama dan hanya merupakan ilusi. Selama ini saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan akan memberi efek jera dan motivasi, namun itu ternyata salah. Hukuman dan penghargaan sebenarnya adalah sama, akan memberikan dampak negatif bagi siswa. Pilihan terbaik adalah melaksanakan restitusi. Kedua, keyakinan kelas. Selama ini yang saya terapkan, kesepakatan kelas lebih mengena dari tata tertib karena sudah saya susun. Namun ternyata karena masih banyak kata-kata negatif dalam kesepakatan kelas menyebabkan anak masih merasa diatur. Sedangkan keyakinan kelas membuat anak-anak lebih positif. F keempat yaitu futur atau aksi dan tindakan. Hal yang akan saya lakukan, yang pertama, tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu akar masalah dan kebutuhan dasar. Yang kedua, selalu mengambil opsi restitusi dan selalu melibatkan anak dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Kemudian mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya kepada komunitas saya agar budaya positif di sekolah segera terwujud. Dan yang terakhir, selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Itulah pemaparan tentang budaya positif. Itulah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.